Pagi, hari ini Pertamax naik 30%. Ya, lumayan lah, naik dikit daripada tekor ya nggak. Selain itu juga ada 3 Menteri Keuangan yang dipanggil ke istana. Ya, ada Purboyo, ada Budi Sadikin, ada Khatib Basri. Menteri Keuangan tuh nanti akan jadi 7. Kenapa? Karena pusing. Ibarat begini loh, ibarat begini, ya kan? Ada pepatah mengatakan, kebun nyusu gudel. Maksudnya kebun nyusu gudel itu gini. Jadi kebo itu kan emaknya ya kan. Dia nyusu sama anak sapi gitu loh. Gudel itu anak sapi. Jadi anak kebo tetap lebih tepatnya. Jadi kebo nyusu gudel. Itu artinya zaman sekarang itu kita itu mengacak-ngacak sejarah. Jadi dikatakanlah bahwa Indonesia itu berdiri tahun 45. Pala lu peang, ya. Amerika belum ada, Inggris tuh masih pakai kolor, pakai koteka. Kita sudah punya kerajaan, itu namanya Jenggolo. Jenggala itu kerajaan terbesar di Asia. Ya, rajanya itu namanya Kenaro. Itulah cikal bakal tumbuhnya dinasti Mojopahit. Oke. Jadi jangan ngomong Indonesia itu baru 85 tahun, 80 tahun pala lu peang. Tahu nggak? Emang tahun 1928 itu ada Sumpah Pemuda itu negaranya apa? Ya di sini-sini juga, cuman presidennya itu orang Londo. Itu loh. Ya sekarang presidennya orang Londo. Kalau Anies Baswedan orang Arab. Kalau Ahok jadi presidennya orang Cina. Kalau Gus Dur orang buta jadi presiden. Sama aja. Oleh karena itu, jangan kita mengacak-ngacak sejarah. Kamu mau melawan sejarah. Kamu mengatakan bahwa zaman Belanda Indonesia susah, ya kan? Indonesia diinjak-injak. Ya, apa bedanya sekarang dengan Gojek? Mendingan Gojek dah. Ya, diinjak-injak juga masih ada motornya gitu loh. Daripada lu sampai batuk deh. Artinya apa? Hmm. Kekayaan VOC yang tersimpan di Indonesia sebesar 7 triliun dolar. Atau kalau dirupiahkan itu 120.000 triliun rupiah. Kamu mau lawan bagaimana? Kamu mau menolaknya bagaimana? Kamu mau ngomong bahwa, wah Belanda kurang ajar ya, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, pala lu peang. Seluruh dunia, tatanan keuangan dunia itu adalah menggunakan Bank Dunia, mengutangi 100 triliun dolar. Itu dari biangnya, duit VOC. 7 triliun dolar. Oleh karena itu, sebelum Menteri Keuangan itu ada 7 ya, nanti Sri Mulyani dipanggil, nanti mbahnya Sri Mulyani, bapaknya Sri Mulyani, sama Hasim semua jadi Menteri Keuangan. Kamu nggak bisa melawan warisan leluhur. Oleh karena itu, sikap yang benar itu adalah sebagai gudel ya, sebagai anak kebo kita itu. Jangan sok tahu. Lah kita punya presiden, ya. Dia tuh nggak tahu sejarah. Nampak tilas dari raja-raja Jawa itu, raja-raja Nusantara itu. Datangnya dari mana? Apa hubungan dia itu dengan Kenaro? Jadi tilasannya tuh begini loh. Maka kamu tuh kalau nggak ngerti leluhur ya,
Kalau orang Cina itu kamu ada marga, marga itu akan dibawa sampai 13 keturunan. Ya, dulunya lu siapa gitu. Jadi marga itu, margamu itu. Nah, Raja Jawa itu petilasannya itu dari Kenaro, terus turun pada keturunannya ya, ke-5 atau ke-6 tuh namanya Raden Wijaya. Dia tuh bohongin eh, Jayakatwang. Jadi Raden Wijaya ini menjadi cikal bakal Mojopahit. Nah, Mojopahit berakhir itu Brawijaya 5. Tapi Brahmananya itu, menteri-menterinya itu, terus ada dan membuat pemerintahan baru bersama Joko Tingkir. Dari Joko Tingkir, lalu ke Panembahan Senopati, lalu menjadi Sultan Agung, lalu menjadi Mangkunegoro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rajanya berganti menjadi Soeharto. Jadi, kalau kamu mau mengerti ini, kamu jangan ke Banyumas. Itu loh, di Banyumas itu aya naon-naon, adanya peuyeum. Jangan ke Minahasa, di Minahasa itu adanya nanti ketemu suku apa itu Mindanao. Lagi gempa sekarang. Keliru. Mbahmu itu ya yang mendapat wangsit Kenaro dan Joko Tingkir itu ada di Gunung Giri Bangun. Kalau kamu paham, kamu nyekar ke Giri Bangun itu. Itu adalah Raja Jawa. Sehingga kamu mengerti, seorang Raja Jawa itu sakti mandraguna. Dia punya 5 hak sebagai Raja Jawa. Untuk mencetak uang, untuk mengadakan perang. Soeharto tuh dulu nyetak sendiri, ya. Prabowo itu dari mayor sampai mayor jenderal, itu kerjaannya cuma ngangkutin duit dari ujung kulon. Kapal Inggris itu kan kapalnya gede, nggak bisa turun gitu loh. Sehingga dia tuh harus ke pantai lautan apa itu lautan dalam. Dari ujung kulon dia pakai kapal boat itu ngambilin duit. Bolak-balik, bolak-balik. Tiap hari kerjaannya Prabowo dari mayor sampai mayor jenderal itu kerjaannya ngangkutin duit. Terakhir setelah mayor jenderal malah kecekluk, pecat. Itu kuasa raja untuk mencetak uang. Kuasa untuk mengadakan perang. Maka kita itu bolak-balik perang Irian Jaya, perang Malaysia, perang Aceh, perang Timur Timur, perang Papua, sampai sekarang. Sampai sekarang itu nggak jelas. Kita kirim petani, tukang jagung, eh, petani peternak ke Papua. Tapi bawa senjata. Jadi mempersenjatai tukang eh, jagung, tukang ada tentara sapi, tentara kambing, tentara bebek. Itu karena apa? Karena kita nggak bisa membuat pernyataan perang. Karena rajanya nggak ada. Yang ketiga ya, kuasa pajak. Zaman VOC itu nggak ada pajak. Kamu nggak bayar pajak. Kamu nggak bisa belanja terus bayar PPN gitu. Terus kamu bayar apa itu PPH gitu. Terus kamu bayar PP apa itu pajak rumah itu, PBB. Nggak ada. Yang ada itu retribusi peneng. Peneng sepeda, peneng TV. Itu loh. Itu zaman Hindia Belanda. Artinya itu kamu punya retribusi. Itu loh. Sebagai peneng ya, sebagai peneng itu tanda bayar pajak itu untuk kalau kamu punya sepeda. Gitu loh. Nah, pajaknya dari mana, Pak? Pajak itu dari kuasa agraria. Karena Indonesia itu sistemnya kultur stelsel, satu provinsi itu disewakan. Seperti di Banten itu disewa terakhir itu Douwe Dekker. Dia itu WNI. Orang orang Belanda jadi WNI. Namanya Douwe Dekker. Ya, itu yang membayar potongan 30% pajak ekspor. Dia itu ngekspor karet. Namanya ada gitu. Waktu itu ada karet yang banyak banget di pantai di Kanada. Ada tulisannya gitu, Cikuni kalau nggak salah, Cihuni atau Cikuni gitu loh. Itu karetnya Douwe Dekker gitu loh. Itu tatanan yang sudah berjalan di karet.
Oleh karena itu, ini Bapak Dua, Anda sudah paham masalahnya Indonesia, yaitu kebun nyusu kutel. Kenapa? Anak kebo ini ya itu lucu, memaksa orang tuanya itu untuk nyusu kepada dia. Terbalik kan? Jadi dia nyala-nyalain leluhurnya gitu loh. Wah, Soeharto keliru. Dah, Soekarno keliru. Dah, semua keliru. Mbah-mbahnya digoblokin. Ya tersesat lu. Gitu loh. Saya ada cerita nih ya. Dalam sebuah keluarga. Setiap kali ada masalah ya. Cucu-cucu ini berdoa di depan makam nenek. Ya, pokoknya kalau kisru, dia berdoa di depan makam neneknya. Itu orang Cina itu menyembah leluhurnya ya. Apa yang terjadi? Karena masalah ini berulang terus, masalah ini berulang terus. Akhirnya apa? Makam neneknya dijebol, dihancurkan, dibakar, dikremasi. Nah itulah yang disebut Bonyu Sugudel. Artinya, seharusnya kita itu kembali nampak tilas kepada nenek leluhur, malah neneknya itu kuburannya itu dibongkar, malah jadi dikremasi, jadi tulangnya mau dibakar. Itulah Indonesia. Jadi seharusnya kita itu nyekar ke Giri Bangun, sekalian ke Giri Layu. Jadi di Gunung Lawu itu ada bukit-bukit ya. Nah, salah satu bukit itu yang terindah itu Giri Bangun. Tapi Giri Bangun itu di bawah. Kalau kamu naik ke Raja-Raja, makam di atasnya itu Giri Layu. Itu ada Mangkunegoro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada. Malah lanjut 7, 8, 9 ada. Mangkunegoro 9 ada. Ya. Sultan Hamengkubuwono itu juga di Imogiri. Ya, daerah situ. Pakubuwono 1, 2, 3 sampai Pakubuwono 13. Ya di situ. Itu makamnya Raja. Raja Mataram. Harusnya kita itu kembali tilasannya itu kepada makam Giri Bangun. Supaya kamu ingat. Supaya kamu dulu, waktu zaman mayor, kamu ngangkutin duit dari ujung kulon. Sedari mayor, kapten mayor, letkol, kolonel, brigjen, maijen, terakhir maijen, setelah maijen banjebluk lalu dipecat. Itulah riwayat Prabowo, ngangkutin duit dari ujung kulon. Harusnya itu yang disadari gitu loh. Jangan manggilin Khatib Basri, Budi Kusadikin. Apa kaitannya mereka itu? Harusnya kamu manggil itu Mbak Titi, Mbak Tutut, Bambang. Ditanyain, apa yang terjadi zaman dulu kok makmur Gemari Palo Jinawi? Kenapa dulu Mayor Prabowo itu ngangkutin duit dari ujung kulon? Diwawancara gitu loh, para pelaku sejarah itu. Apa yang terjadi? Apakah Soeharto punya keris? Apakah Soeharto punya mandau? Apakah Soeharto punya kebo Toraja yang kebo tanduknya 2 meter itu? Coba ditanyakan. Anda harus nampak tilas ke tanahnya Soeharto. Di Tapos itu ada apa? Juga ada tanah di Parung. Itu milik Bobasan. Sampai sekarang ada tanahnya. Ada. Dan Soeharto sering ke situ. Soeharto tuh memelihara kebo Toraja. Kebo albino dulu. Itu sampai sekarang masih ada keturunannya. Itu kesayangan Soeharto. Oleh karena itu, kalau kamu tahu masalahnya adalah Indonesia itu punya warisan 7 triliun dolar atau 120.000 triliun rupiah. Itu ada di makam Giri Bangun. Coba dicari di situ petilasannya. Sehingga kamu itu bisa mengerti kedikdayaannya Kenaro, emasnya Raden Wijaya, emasnya Joko Tingkir. Itu ada
57.000 ton yang tersimpan dari zaman Kenaro sampai Joko Tingkir. Dan emas itu ada. Emas itu nggak mungkin hilang. Emas itu pindah. Kalau nggak kamu ke Solo, pindah ke Jogja, pindah ke Karangasem, pindah ke Swiss, pindah aja. Emas itu nggak mungkin hilang. Kamu nggak bisa memusnahkan emas. Dibakar juga dia nggak hilang. Sekali lagi, kalau kamu mau paham petilasan warisan emas 57.000 ton emas dari Kenaro yang ke Raden Wijaya, ke Joko Tingkir, ke Mangkunegoro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ujungnya cerita ini itu ya, riwayat ini berakhir di Giribangun. Coba di sana dicari apakah ada petilasannya gitu loh. Artinya riwayatnya gitu loh. Ya mumpung belum meninggal itu anak-anaknya. Mbak Tutut tuh ditanya, Mbak Tutut. Pak Harto itu dulu nyetak duit itu apa dia WhatsApp sama Trump apa gimana? Jangan sampai salah jalur kamu ke Minahasa.